Untuk berbincang pagi hari ini, kami sudah terhubung di line Zoom bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz, Mas Christian, pagi hari ini. Semoga sehat selalu Mas Christian. Ini bicara mengenai apa yang kemudian menjadi concern dari pelaku pasar secara global begitu terkait dengan update dari perundingan lah ya terkait dengan tarif dan juga trade war lah yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China yang dinilai rapuh di perundingan kali ini, Mas Christian. Sebetulnya yang menjadi concern apa? Oke, kalau misalnya kita melihat ya terkait dengan tarif perdagangan antara US dan China, kecemasan investor ini sebenarnya terhadap negosiasi ini kan sudah mulai rapuh karena hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ya. Ini mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan pasar keuangan yang bisa terlihat dari waktu mereka perang dagang itu ekonomi global bisa dibilang goyang lah ya. Nah, terkait dengan kecemasan investor terkait ini, perlu mengantisipasi perubahan signifikan yang mungkin saja dapat terjadi antara kesepakatan China dan US ini. Karena kan kalau misalnya kita lihat juga sampai saat ini belum ada persetujuan formal tanda tangan dari kedua negara tersebut. Terlebih mereka memberikan waktu 6 bulan untuk persetujuan formal tersebut. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, sehingga investor ini perlu terus mencermati dan mengantisipasi perubahan yang signifikan. Dan apabila jika nantinya sudah final dan ternyata kesepakatan ini bersifat parsial ya, kita bisa bilang parsial terkait penurunan tarif, ini pasar bisa saja merespon positif namun terbatas. Sehingga para investor tetap berhati-hati terhadap nanti bisa saja ada volatilitas tinggi yang dapat terjadi antara kedua negara ini. Dan eh, worst case-nya adalah jika konflik dagang ini nantinya berlanjut lagi, ini dapat menekan pertumbuhan global yang kemungkinan the Fed itu akan kembali lebih dovish lagi yang bisa menjadi sentimen positif untuk negara-negara emerging market sebenarnya seperti Indonesia begitu. Baik, artinya memang ada hikmah di balik ini begitu ya, khususnya untuk emerging market seperti Indonesia begitu. Oke, kita bahas lebih lanjut terkait dengan dampak dari kebijakan Trump yang tidak menentu, tentu saja mengguncang pasar global di tahun ini, mendorong banyak investor untuk keluar dari aset Amerika Serikat, terutama dolar Amerika begitu. Nah, secara tren begitu yang kemudian Anda lihat setelah Donald Trump menjabat di periode yang kedua ini, eh, seperti apa kemudian dinamika dari portofolio pasar modal di Indonesia begitu dan sejauh mana mungkin ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada momen-momen yang sebetulnya bisa dimanfaatkan nggak atau hal-hal yang bisa kita manfaatkan nggak, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat sebenarnya pergerakan pasar modal yang redam selama masa jabatan itu waktu yang kemarin ya, Januari sampai 2017 sampai 2021. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya setelah Presiden Donald Trump ini menjabat ya, adanya optimisme sebenarnya terhadap rally pasar saham di mana terjadi ada beberapa rotasi sektor yang bisa mencerminkan respon investor yang positif terhadap kayak sektor teknologi, terus juga sektor energi dan sektor kesehatan. Sehingga kita juga melihat dampak ini kan sebenarnya ketegangan US dan China ini sebenarnya waktu Presiden Donald Trump yang kemarin menjabat juga ada ketegangannya. Sehingga ketika para investor itu harus mencermati sih Hmm. bagaimana pola dari Donald Trump ini sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin sempat membuat pasar bergoyang, terus tiba-tiba membuat pasar stabil lagi. Dan ini sepertinya sama skemanya seperti pada periode yang sebelumnya begitu. Hmm. Hmm. Jadi respon pasar seharusnya lebih ke mereka harus melihat apa saham yang berdampak terhadap keputusan-keputusan dari Donald Trump ini sendiri. Dan Oke. mereka pastinya harus ya menghindari sih harusnya begitu. Oke, ada beberapa sektor-sektor yang dinilai menarik, tapi ada sektor-sektor yang juga harus dihindari begitu ya. Oke, sebagaimana kita tahu pekan ini juga disampaikan berlangsung negosiasi tahap 2 antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebetulnya kalau bicara dari point of view investor sendiri, harapannya ataupun concernnya apa, Mas Christian? Apa mungkin poin-poin yang diharapkan dilakukan penguatan begitu di apa koordinasi ataupun mungkin komunikasi di tahap ini.
Oke, terkait dengan tahap negosiasi yang kedua ini, harapannya sebenarnya dengan terbukanya peluang ekspor baru nantinya atas pengurangan tarif tersebut, ini bisa menstabilkan permintaan global, sehingga ini bisa menciptakan potensi diversifikasi pasar, serta ada peluang untuk substitusi produk ekspor. Dan dengan adanya negosiasi tahap 2 ini juga, ini bisa kita bilang bisa meredakan ketegangan sehingga permintaan dari China yang tadinya sudah berkurang, seperti permintaan batu bara misalnya, ini diperkirakan akan kembali meningkat, khususnya ya tadi di sektor komoditas batu bara. Dan dengan peningkatan permintaan tersebut juga ini bisa mendorong kenaikan harga komoditas yang menjadi salah satu andalan untuk ekspornya Indonesia gitu. Dan investor juga akan melihat sinyal bahwa Indonesia ini tetap bisa dipandang ya sebagai mitra strategis oleh US, terutama dalam rantai pasok global. Dan investor kemungkinan akan mulai mencermati dan bisa kita bilang kembali untuk mengakumulasi saham dari sektor yang berpotensi mendapat manfaat langsung dari hubungan yang membaik ini. Baik, Seperti tadi sektor-sektor komoditas tersebut begitu. baik, sektor komoditas menjadi sektor yang Anda nilai menarik. Apakah ini juga terproyeksi dari saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Christian, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Christian Sitorus, research dari MNC Sekuritas, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan market di pagi hari ini. Di pembukaan perdagangan sesi 1, kami pass through datanya dari RTI, IHSG sejauh ini bergerak melemah. Pasak di perdagangan kemarin juga mengalami pelemahan, tapi masih berada di zona 7.200-an, tapi di pagi hari ini berada di level 7.175,581, melemah 0,4%. Top gainers sejauh ini ada Antam Ratu Raja, Medco, MDK Energi, PACK, kemudian juga Elsa dan juga INDF. Top losers ada Adaro, PGEO, TPIA, SMBR, Cuan, Fore, BBNI dan juga ADMR. Dan kita akan lihat rotasi pergerakan sektoral. Pemirsa, sektor kesehatan sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,27%, disusul transportasi dan juga basic industries. Sementara itu, sektor yang memimpin pelemahan yaitu adalah sektor teknologi yang sejauh ini bergerak melemah 0,82%. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Kris. Di antaranya adalah Indosat dengan support di 2010, resistance di 2130, rekomendasi spekulatif buy. Rekomendasi yang sama juga kepada Inco dengan support di 3370 dan resistance di 3600. Antam buy on weakness dengan support di 2860, resistance di 3450. PTBA wait and see dengan support di 2840 dan resistance di 3030. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Mas Kris, kita langsung membahas saham-saham pilihan pagi hari ini. Dari sektor telekomunikasi Anda merekomendasikan Indosat, Hutchison Oridu ya. Seperti apa analisis lengkapnya? Oke, Indosat saya memberikan rekomendasi spek buy dengan support 2010 dan resisten 2130. Nah, simply adalah Indosat ini salah satu perusahaan telco yang sebenarnya masih memiliki growth untuk ARPU-nya itu sendiri, dan growth ARPU room-nya yang masih terbuka lebar dibanding dengan perusahaan-perusahaan teknologi perusahaan teknologi lainnya. Dan kita juga melihat kemarin juga beberapa kerjasama ya AI yang ini bisa mendorong peningkatan operasional daripada Indosat sendiri yang nantinya akan meningkatkan net profit dan performa Indosat ini lagi, begitu. Baik, saham-saham telekomunikasi dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan telekomunikasi dinilai sangat potensial, apalagi bicara mengenai era digitalisasi dan juga AI begitu ya. Artinya ini menjadi next sector yang memang cukup defensif, atau sebetulnya masih ada sentimen-sentimen yang perlu juga kita cukup waspadai, Mas Christian? Oke, mungkin untuk sektor tech-nya itu sendiri yang perlu kita waspadai adalah ketidakpastian global. Sehingga dengan ketidakpastian global ini bisa membuat penurunan dari belanjaan masyarakat. Ketika nanti belanja masyarakat menurun, maka bisa saja permintaan terhadap perusahaan teknologi ini akan semakin berkurang, atau penggunaan data misalnya ya, itu akan semakin berkurang lagi, dan mereka akan mencari yang quote on quote yang gratis gitu dibanding mereka harus berbayar, karena kemampuan untuk membelanjanya yang
kita bisa bilang sudah Ya. semakin berkurang gitu. Walaupun memang ada jokes yang dibilang lebih baik nggak makan daripada nggak internetan gitu ya. Tapi kemudian ini juga terkait dengan daya beli memang menjadi satu faktor yang juga dipertimbangkan oleh pelaku pasar sebelum kemudian memutuskan chip in ke sektor-sektor telekomunikasi ataupun teknologi yang berkaitan dengan AI dan juga ya telekomunikasi lah ya. Berikutnya kita akan ke Inco. Analisisnya seperti apa Mas Kris? Oke. Kalau misalnya Inco tadi kan memberikan spek buy dengan support buat G370 dan resisten itu di 3600. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari Inco ini sebenarnya ada efek dari hilirisasi nikel ini sendiri, dan Inco juga memiliki mitra strategis yang kuat sehingga eh, performa untuk depannya secara jangka panjang cukup oke untuk Inco ini sendiri. Oke, secara jangka panjang menarik, artinya secara fundamental baik ya untuk Inco. Secara teknikal, seberapa menarik ini kemudian mungkin untuk mereka yang tertariknya hanya jangka pendek saja ke Inco, Mas Kris? Oke, mungkin secara teknikal tadi Ya. seperti yang sudah kita berikan di 3370 dan 3600. Nah, secara teknikal ini sendiri kan supportnya itu di 3370, dan mungkin kalau untuk secara jangka pendek Inco sedikit kurang ya kalau misalnya Hmm, kita lihat ya, meskipun kemarin harga nikel itu sempat turun tajam di awal tahun, oke, dan untuk jangka pendek again mungkin tidak untuk di Inco ini sendiri, karena oke. again ini adalah prospek jangka panjang di mana permintaan baterai EV serta sentimen positif dari konsolidasi dan kolaborasi proyek smelter yang kita lihat tahun ini sudah mulai commissioning, ini menjadi katalis positif, dan ya ini untuk 6 bulan sampai ke depannya sih sebenarnya. Baik, ada target di akhir tahun untuk Inco sendiri? Untuk Inco sendiri itu mungkin ditargetkan di level 3.700 sampai dengan bisa di 3.800 itu sendiri, atau mungkin target terdekat yang bisa kita berikan untuk Inco sendiri di 3870. Baik, dari Inco kita ke Antam, Mas Kris. Buy on weakness rekomendasinya. Oke, untuk Antam ini sendiri diversifikasi dan harga emas yang terus meningkat ya, terutama kita lihat ini ada pengalihan nih safe haven aset, di mana tadi ada berita bahwasanya ada serangan Israel dan juga Iran, dan ini memberikan sentimen yang menguat untuk emas ini semakin menguat lagi gitu. Oke, baik. Untuk Antam menengah ke panjang juga atau seperti apa? Betul. Untuk Antam sebenarnya bisa bisa jangka pendek sih, karena kita Baik. lihat Antam ini terus meningkat di mana adanya potensi dari global konflik ini sendiri begitu. Baik, dari Antam kita ke PTBA, Mas Kris. Oke, kalau untuk PTBA ini sendiri sebenarnya kan wait and see dengan support 2840 dengan resisten itu 30 ya. Sebenarnya ini dividen yang cukup tinggi untuk di Bukit Asam, dan juga ada valuasi yang kita bisa bilang masih cukup menarik lah untuk salah satu perusahaan batu bara, dan ini menjadi sentimen lagi adalah harga batu bara ini diprediksikan akan semakin meningkat di mana permintaan India dan musim panas, dan juga ada China yang kembali membeli batu bara dari Indonesia sih. Baik, Begitu. oke. Itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Christian. Di antaranya adalah ada ISAT, kemudian juga ada Inco, Antam, dan juga PTBA. Sejauh ini IHSG bergerak melemah, Mas Kris. Proyeksi Anda untuk IHSG di akhir pekan seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, ISG hari ini tuh melemah ke level 7.180 lah ya kita bisa bilang. Nah, melihat dari pergerakan dari 2 hari belakangan ini ya, IHSG sebenarnya masih didominasi oleh tekanan jual. Dan ini kita bisa bilang cenderung untuk terus meningkat. Dan secara teknikal selama belum mampu break di 7240 sebagai area resistennya, ini IHSG masih rawan untuk melanjutkan koreksinya, nanti akan menguji ke rentang 7134 sampai dengan 7172. Baik, oke. Terima kasih Mas Kris atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam melaksanakan strategi investasinya hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda, Mas Kris. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.